Ya, untuk membangun multi generasi itu, ya, itu yang tadi. Kita juga harus mapping skill. Jadi apa yang dimiliki mungkin ada di generasi yang sebelumnya, itu harus segera di mapping, dibuatkan kurikulum oleh HR, dibuatkan kurikulum oleh atasannya bahwa uh, skill ini nih harus segera ditransfer knowledge ke generasi yang lebih muda supaya nggak kebawa pergi nanti saya sama generasi yang lebih tua. Kalau ini udah terlanjur terbawa pergi, udah kita nggak bisa apa-apa. Saya itu aset perusahaan. Ya, berdasar best practices saja. Itu yang harus uh, di, di, di sharingkan. Pakai metode yang banyak dilakukan, misalnya object training, misalnya dilibatkan satu project, misalnya sharing best practices, itu hal-hal yang paling efisien, paling mudah, paling gampang untuk menularkan ilmu dari orang-orang yang begitu expert dalam bidang itu kepada tim-tim yang lain. Kemudian memahami sesama. Jadi, untuk tim yang multi generasi, saya sangat-sangat menyarankan untuk mengadakan acara-acara informal. Nggak tahu kalau suka nyanyi ya karaokean bareng kayak gitu ya, atau karaokean online atau apa itu kan bisa sebenarnya, atau makan siang kemana gitu ya. Itu hal yang sangat simpel tapi itu sangat penting, dan itu praktek-praktek kita untuk menyamakan ya, mentuning gitu ya, frekuensi biar sama dalam satu tim. Itu penting dan itu tidak bisa dilakukan dengan formal. Kurang efektif menurut saya. Lebih efektif dengan cara-cara informal, kebersamaan, bareng-bareng jalan dan sebagainya. Concern kita adalah ya, kenyataan saat ini bahwa gelombang boomers itu banyak yang di posisi kunci dan sangat dengan masa pensiun yang tadi saya sampaikan di depannya. Itu adalah bom waktu yang berbahaya. Bisa dibilang sebagai bencana jika senior management position itu ditinggalkan tanpa successor yang proper untuk menerima tanggung jawab selanjutnya. Kadang-kadang mungkin 10 atau 5 tahun sebelumnya si orang-orang juga pengambil keputusan juga merasa jangan dikasih dulu lah, dia belum siap gitu ya. Udah biarkan sama bapak ini juga masih sehat, masih kuat, masih dikerahkan ke dia. Hati-hati, itu bom waktu. Ya, itu bom waktu. One day, pada saat waktunya sudah mepet dan kita udah nggak ada waktu lagi untuk membangun kurikulum yang tadi saya sampaikan. Kurikulum atas expertise yang harusnya mulai di-share jauh-jauh hari. Dan sudah tiba waktunya si orang ini harus pergi, terlambat. Itu bencana. Kalau hanya pergi satu orang, kemudian 2 tahun lagi satu orang lagi, nggak apa-apa. Kalau di tahun yang sama, di semester yang sama, 6 orang pergi, itu disaster. Baik. Ya. Toh perubahan itu selalu terjadi. Dan kita survive saja tuh. Ya kan, Jaya Beton, oke. Meskipun ada pandemi, tetap oke. Artinya Jaya Beton yang punya fundament yang cukup kuat dan kita harusnya cukup percaya diri dengan perubahan-perubahannya. Lebih baik kita yang bikin perubahannya daripada orang lain yang bikin, atau pihak eksternal yang bikin Jaya Beton atau di organisasi. Ya. Kembali yang tadi grafik yang saya sampaikan tadi, ya, Gen X itu sekarang berada di posisi kunci dan sudah mendekati 55 tahun loh. Gen X itu ada. Setelah dia, setelah 55 tahun saya ternyata masih bersedia untuk kontrak lagi, misalnya tambahan kontrak, yaitu hak masing-masing individu. Tapi siapa yang menjamin? Bisa saja dia kemudian, saya udah waktunya pengen dekat dengan anak cucu, misalnya. Atau saya udah waktunya pengen bikin usaha sendiri, kemudian mereka pergi. Bisa jadi. Ya. Jadi millennials sekarang kayaknya majority ini di saya harus dan wajar kalau sudah mulai bersiap-siap ya untuk mampu atau mulai belajar untuk memimpin multi generasi, termasuk memimpin yang generasinya lebih tua. Ya, harus mulai belajar dari sana. Karena cara yang paling efektif, cara yang paling pas itu adalah dengan praktek. Ya, pergeseran akan berjalan sehat itu sangat ideal. Ayo kita lakukan dengan baik.
cara yang ideal, ya kan? Aspek untuk kita adalah kemampuan untuk mengelola tim multi generasi ini harus di, di, diperhatikan, ya, mulai sekarang. Pemahaman terhadap kebutuhan, tren perubahan, ya, yang tadi saya sampaikan di depan, ya, perbedaan antar generasi harus dikenali, cari persamaannya sehingga kita bisa bersatu dalam tim, dan ayo kita mulai, ya, meluangkan waktu untuk membangun jembatan menyatu perbedaan itu, ya. Dan itu nggak bisa sendirian, ya, di gambar saya ini. Itu cuma satu orang gitu, ya. Harusnya nggak bisa begitu, harusnya beberapa orang, mungkin semua orang gitu, untuk menyatukan gap itu sehingga bisa kita bersama-sama satu tim untuk bisa berkolaborasi mencapai meraih persamaan kita. Ya kan? Syaratnya pembentukan tim kan itu salah satunya adalah visi misi yang sama, targetnya juga clear, kolaborasi ada, itu tim akan terbentuk. Ya kan? Oke, kira-kira itu materi yang saya coba sampaikan ke Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu, dan saya berharap ini waktu kita, sisanya waktu ini akan efektif kalau kita saling bertanya jawab, ya. Dan saya akan punya kesempatan untuk sharing-sharing juga nih pengalaman saya yang zaman lampau, ya. Kira-kira itu saya kembalikan pada moderator yang ngobrol-ngobrol. Baik, terima kasih Pak Sandi. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Pak Sandi, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, ya, saya coba untuk sampaikan juga pengalaman, ya. Di perusahaan kita tahu, ya, kalau misalnya kayak perusahaan yang sudah established cukup lama, ya, empat generasi ini eksis, ada di perusahaan itu, ya. 4 generasi ini memang punya peran masing-masing untuk atau punya kontribusi masing-masing terhadap perusahaan, dan itu nggak bisa dipungkiri, ya. Saya terakhir kemarin bergabung di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini dia memproduksi kaca dan keramik, ya. Itu 4 generasi ini lengkap ada di sana semua. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang cukup senior itu ada di sana, ya. Dan memang secara legacy, ya, ada legacy yang mereka memang tinggalkan di perusahaan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, memang legacy itu signifikan untuk perusahaan. Dan itu kontribusi yang bersangkutan atas untuk bersumbang sih kepada kemajuan perusahaan. Ya. Legacy itu, kalau misalnya kita sebagai anak muda melihat itu sebagai hal yang sebagai yang wah, ini kayaknya udah waktunya untuk mulai dirubah, gitu ya. Nanti dulu kita lihat dulu nih caranya gimana untuk menyempurnakan legacy yang sudah terbukti puluhan atau belasan tahun dijalankan dan ternyata terbukti membuat perusahaan ini kuat, gitu ya, tidak tergoyahkan oleh saingan, dan ini agak susah untuk goyang, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kita yang anak-anak muda ini kadang-kadang gergetan, wah ini udah waktunya jualan online, ini harus nggak bisa lagi dengan model jualan dengan distributor, sharing profit, gitu, dan ketergantungan kita terhadap middleman dan sebagainya, kayaknya jadi nggak oke, dan sebagainya.
Itu ada di pikiran-pikiran anak-anak muda. Tapi untuk bisa merubah itu nggak sesederhana itu. Nggak sederhana. Kita harus punya kemampuan untuk meyakinkan orang-orang yang sudah menaruh legasinya itu bahwa ini lebih baik, ini lebih oke, ini lebih cakep. Dengan apa? Dengan data, dengan fakta lapangan, dengan kondisi. Ya. Saya punya challenge ya waktu itu pertama kali gabung itu ya. Bagaimana untuk memastikan perusahaan tidak terkena banjir ya waktu itu. Itu pengalaman ini sih, pengalaman saya di perusahaan. Jadi karena lokasi area itu lokasi yang delta gitu ya, dijepit oleh satu area yang air itu tidak bisa mengalir ke sana. Ada jalan tol, ada infrastruktur yang lain milik pemerintah yang kita tidak mungkin mengalirkan air ke sana. Air itu airnya cuma bottleneck di satu tempat, satu posisi. Kita coba ukur dan sebagainya. Dan itu menjadi keyakinan bertahun-tahun dari pemilik legacy di perusahaan bahwa itu si bottleneck ini sebenarnya masalahnya di perusahaan. Sehingga semua resources perusahaan itu lari ke bottleneck ini. Ya. Setelah kita anak-anak muda mencoba melihat lagi, cek lagi ke lapangan, ternyata bukan itu masalah. Masalahnya bukan di jalur keluarnya. Ternyata. Iya, oke, itu ada masalah. Tapi masalah yang lebih signifikan itu ternyata di jalur masuknya air. Ternyata. Jalurnya masuknya air yang ini yang sebenarnya kita bisa do something. Akhirnya, dari tim muda, tim project itu mencoba untuk menyampaikan kepada pemberi legacy waktu itu bahwa ternyata dengan gambar ya, dengan peta, dengan aliran air kalau nanti ada hujan dan sebagainya, ini melarinya ke sini, ketinggian, elevasi, daya tampung sekian, risikonya seperti ini, aliran air sebagainya. Terus yang dari depan ini aliran bisa kita alihkan kemana sih? Kita berikan pada mereka data semua, angka semuanya, dan itu satu-satunya yang bisa membuat mereka agak bergeming ya, bukan mengiyakan, bergeming. Oh betul juga ya, tapi mereka belum mau mengiyakan. Mereka tetap fokus, ini masalahnya di bottleneck itu. Akhirnya saya berpikir, ini susah lah kita mencoba meyakinkan mereka selama mereka masih berpikir bahwa bottlenecknya itu. Dan itu yang mereka jual setiap hari ke tim yang lain bahwa saya yakin ini masalahnya ada di sini. Pending resource segala macam udah mungkin miliaran ya di situ ya. Terus kalau misalnya ternyata nanti one day terus mereka ngikutin ide kita, oh bottlenecknya itu bukan masalahnya itu bukan di bottleneck air keluar, tapi ternyata masalahnya itu ada di air masuk yang terlalu banyak gitu ya. Jadi satu area kalau kena banjir kan masalahnya kan di situ kan. Flow air yang masuk lebih banyak daripada flow air yang keluar gitu kan. Nah, selama ini legasinya adalah mereka jagain flow air yang keluar ini kurang gede gitu. Jadi di situ terus yang diotak-atik. Nah, kita yang orang baru masuk ke sana berpikir bahwa oh, bukan itu, Pak. Apa yang sudah dilakukan ini udah maksimal yang kita udah spending selama ini. Terima kasih. Tapi kita akan lebih maksimal juga kalau ini Pak, flow air yang masuk ke area itu yang bikin banjir, itu bisa kita manage di sana. Wah, si orang-orang lama ini kemudian berpikir, wah kalau benar pendapat si anak muda ini benar, wah taruh di muka saya taruh di mana gitu ya. Saya selama ini udah ngotot ke semua orang sampai ke owner gitu ya misalnya gitu. Bahwa masalahnya itu ada di air keluar. Wah, ternyata masalahnya di air masuk. Wah, itu kan satu hal yang sangat apa ya,
menohok itu ya. Wah, itu kita harus hati-hati. Akhirnya ya sudah, kita sampaikan data, kita sampaikan perhitungan dan sebagainya. Mereka tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Ya, sekarang adalah kondisinya adalah moment of truth. Ya, kita coba melakukan satu inovasi sedikit-sedikit di sana sini untuk mencegah flow air masuk itu lebih bisa termanage. Meskipun tidak seideal yang kita mau, tapi jauh lebih bisa kita manage dibanding zaman dulu. Ya, akhirnya moment of truth itu terjadi beberapa waktu yang lalu ketika kondisi hujan ekstrim terjadi di Indonesia, terjadi di area utara Pulau Jawa ya. Ya, kita mengalami juga, mungkin sebagian teman-teman juga ada yang mengalami kondisi itu, ada flood gitu ya, ada banjir. Seluruh area di sekitar kawasan kita waktu itu tidak ada yang tidak tergenang air. Ya, bahkan ada jalur Kali Malang itu sampai meluap, airnya keluar dari Kali Malang, meluap naik ke atas. Itu udah bencana itu, meluap semua ke atas. Perumahan, ya, kawasan industri segala macam kena semua. Area-area sampai ujung barat dari area situ, ujung timur kena semuanya. Ya. Disaster. Harusnya kawasan kita juga terendam. Logikanya kawasan kita terendam. Nyatanya, ya, nyatanya hitungan kita yang kemarin kita sampaikan dalam proposal itu terbukti di sana. Kawasan kita kering kerontang, tidak ada air, hanya air hujan saja. Dan kita cuma disibukkan dengan memflow air yang jatuh di kawasan kita dan sedikit air kiriman dari tempat yang lebih tinggi dari kita. Dan itu bisa kita manage, air. Sehingga area kita benar-benar kering di sana. Nah, moment of truth semacam ini menjadi momen-momen di mana kita bisa mengajak generasi-generasi yang berbeda dengan kita, generasi-generasi yang mungkin yang punya legacy itu kemudian oh iya, ini ternyata benar juga ya apa yang sudah kita lakukan. Oh iya Pak, ini udah oke sebenarnya Pak, tapi Pak ya, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, jangan kita ibaratnya tuh menggeser gitu ya, atau menghapus legacy yang mereka punya bertahun-tahun berjalan. Kita sempurnakan saja legacy mereka. Betul Pak, jalur air keluar itu memang harus kita tetap pantau ya. Jalur air itu harus bersih, nggak boleh ada sampah, nggak boleh terganggu. Iya Pak, betul, kita harus ada konsep. Tetap kita jalankan. Tapi yang ini juga kita ternyata juga ada impact-nya nih Pak. Ayo Pak, kita sempurnakan Pak. Kita sempurnakan itu dengan kita dapat masukan dari Bapak lah untuk kita gimana supaya ini bisa lebih bagus. Akhirnya si generasi ya kalau saya bisa bilang baby boomers gitu ya, baby boomers itu merasa bahwa oh yes, wah ini saya diajak gitu ya, itu kan akan jauh lebih oke gitu ya. Mereka tidak merasa disingkirkan gitu ya, tidak kehilangan muka gitu ya. Setelah sekian belas tahun, sekian puluh tahun mereka ngotot bahwa sebenarnya masalahnya kita itu ada di bottleneck ini, air keluar ini. Mereka tidak kehilangan muka. Di situasi responnya jadi sebaliknya, justru mereka malah bisa mensupport kita yang muda-muda ini untuk ngomong ke orang-orang yang ada di generasi mereka, bahkan ngomong sampai ke owner dan sebagainya. Dengan cara mereka, itu bahasa mereka, jangan bahasa kita, biarin aja bahasa mereka, supaya mereka bisa menjelaskan duduk permasalahannya dengan baik kepada owner dan lain-lain yang selama ini sudah diyakinkan oleh mereka bahwa masalahnya tuh ini, ya, itu menjadi legacy mereka, menjadi masalahnya itu ternyata yang ini, bukan yang ini, yang ini juga ternyata bisa menyempurnakan. Gitu. Kalau itu terjadi, semua toh kita tujuannya kan sama,
Tujuannya adalah membuat kawasan kita kering. Kawasan kita tidak ada genangan air sama sekali. Ya. Karena kalau ada genangan air di situ itu fatal. Ya. Kenapa? Karena industri kita itu ada satu bagiannya itu yang kalau itu sampai air masuk itu line produksi itu bisa berhenti tahunan untuk bisa restart lagi. Ya. Untuk restart lagi dia butuh dipanasi lagi, dibangun lagi, ini lagi. Overhaulnya itu bertahun-tahun untuk mencapai suhu derajat tertentu itu berbulan-bulan. Nah itu kalau itu sampai kena itu bencana. Dan ternyata tujuan kita bersama itu tercapai loh, ya, dengan tanpa menghilangkan legacy yang sudah ditanamkan bertahun-tahun ini, tetap ada di situ legacy untuk menjaga air saluran itu ada di situ. Tapi disempurnakan bersama-sama sama generasi dengan kita menjaga juga air masuk ke kawasan. Itu mungkin nanti ada aha momen gitu di kepalanya si owner. Oh, iya ya. Oh, ternyata betul. Oh, ya. Kembali lagi di slide-slide yang saya terakhir. Empathy. Empathy. Kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri. Kita harus empathy dengan orang-orang yang sudah menaruh legacy di sana. Kita nggak perlu lah memberikan komentar atau sesuatu yang membuat muka mereka hilang di depan owner. Nggak perlu. Nggak ada gunanya juga. Buat apa? Nggak cantik gitu. Biarkan saja mereka yang nanti menyampaikan dengan gaya mereka sendiri. Biarkan. Gitu. Jadi empathy itu kita harus ada. Oke, ini waktunya kita stop gitu ya. Kita kasih empathy ke si baby boomers ini untuk dia menyampaikan penjelasan. Kita juga datang ke tim yang di bawah kita, tim yang sama-sama Gen X, berikan pengertian pada mereka. Oh ya, oh udah toh, ternyata kan udah berhasil toh kita percobaan kita. Ya kemarin Pak ini hitung kemarin tentang flow air, volume air per detik berapa. Ternyata betul Pak itu angka Pak. Fine, kita pakai dan ternyata benar Pak. Terima kasih loh Pak, Bapak udah kontribut di sini. Anak-anak milenial yang dia melakukan perhitungannya itu dengan misalnya dengan Google, dengan tarik sana tarik sini, menghitung kontur itu tidak dengan menyewa konsultan ya. Mereka melakukan itu dengan teknologi dan anak-anak milenial ini luar biasa. Bisa memastikan bahwa air yang misalnya pun meluap dari Kalimalang itu tidak akan pernah sampai di kawasan kita. Itu memastikan hal itu. Itu hitungannya dari si milenial itu yang otaknya saya terus terang encer luar biasa bisa menghitung itu dan bisa membuat saya cukup confidence gitu ya untuk yakin bahwa ini kita akan selamat, kita akan kering meskipun cuaca ekstrim. Ya, terus kita dekati lagi ke mereka. Kita kasih apresiasi ke mereka dan kita sadarkan tim kita bahwa sudah tujuan kita apa? Ayo, ingat ya. Tujuan kita adalah membuat kawasan kita kering meskipun hujan ekstrim dan sebagainya. Luar biasa dan terbukti ya, proyek kita berhasil. Kita bukannya kita senang ya kawasan di luaran kita pada terendam air, enggak, kita juga cukup turut prihatin. Tapi kan memang tujuan kita kan kawasan kita ini ternyata aman. Dan bukan karena proyek kita kemudian kawasan lain jadi terkena. Enggak, no, bukan itu. Tapi memang kita manage air yang masuk. Dan kebetulan area yang lain tidak memanage air itu masuk. Ya kan? Sehingga kondisinya, flow-nya, jalannya ke sana. Dan itu bukan cuma satu tempat. Semua tempat seluruh pantai utara Jawa dari ujung satu sana sampai ujung sini memang semuanya flooded. Ada plot gitu ya, kena banjir semua. Bukan karena kita, memang cuacanya memang ekstrim. Tapi cuaca ekstrim itu ternyata bisa kita tangani dengan kerjasama tim kita antar generasi ini tadi. Tidak menghilangkan legacy dari generasi yang sudah selama ini menjaga area ini tetap kering. Yang
sangat yakin dengan kuncinya adalah di air keluar, gitu ya. Kita tidak menafikan legacy itu, kita tetap pegang, tapi kita combine dengan hal baru. Lalu kita rangkul mereka sama-sama, kita buat project ini, dan terbukti kawasan kita kering. Dan ini tujuan kita bersama loh. Oke, ya, tos, gitu ya. Yang muda, yang tua, semuanya, tos. Selamat ya, kita, wah, happy semua. Ternyata tujuan kita, kolaborasi kita berhasil di sini.